Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua, Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Wah, senang sekali ya hari ini di hari Minggu sore-sore kakak-kakak berkumpul bersama-sama. Ini senang sudah ada 10 orang yang hadir. Boleh dong di chat dulu terlebih dahulu hadirnya dari kota mana. Silakan. Nama hadirnya dari kota mana. Sip. Silakan, boleh kakak-kakak di chat dulu. Wah, ternyata saya dan Kak Ian Syah bareng ya, sama-sama di Bekasi. Wah, Pak Ramsadi juga ada di Bekasi, terima kasih. Ada lagi Kak yang datang dari kota lain? Oh, Cirebon, Mbak Asti jauh dari Cirebon ya. Oke, biasanya kalau offline kita harus naik kereta dulu ya Mbak, dari Cirebon sekarang bisa datang lewat via Zoom. Oh, dari Bekasi. Pak Wawan dari Bogor, dari Jogja. Terima kasih. Boleh dong kakak-kakak di chat berikutnya, profesinya apa? Yuk, profesi saat ini. Ya, silakan. Oh, Pak Dau Surabaya. Jogja. Ah, ini mayoritas Bekasi ya. Oh, HRD. Ini kakak-kakak semua hari ini mau dipanggil kakak-kakak, bapak ibu atau gimana? Atau teman-teman? Masih muda-muda nih kayaknya hari ini yang hadir nih. Pada sore hari ini. Oh, HRD. Yes, karyawan swasta. Kak Ian. Karyawan swasta, karyawan swasta. Sip, banyak yang karyawan. Ya. Oke. Sip, kakak-kakak kita akan mulai sesinya pada sore hari ini. Ini sesinya akan jadi lebih apa ya namanya lebih hangat karena tidak terlalu banyak orang gitu ya. Jadi kita bisa nanti tanya jawabnya lebih enak lagi. Terima kasih banyak sudah hadir di ruangan ini di hari Minggu yang biasanya kalau kakak-kakak yang bekerja, teman-teman yang bekerja hari Minggu tuh biasanya kan jadi acaranya bersama keluarga. Tapi pada hari Minggu sore ini menyempatkan diri untuk hadir, untuk sharing bersama-sama dengan saya gitu ya. Dan tentunya juga nanti sharingnya akan diperkaya dengan sharing dari kakak-kakak yang lain. Nah, untuk perjalanan kita selama 1,5 jam ke depan, supaya kita bisa mendapatkan banyak insight, supaya kita bisa dapat hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan nantinya gitu ya. Kita dapatkan dampak yang positif. Yuk kita sama-sama mulai untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Boleh dong, ini pertanyaan yang berikutnya nih. Apa yang kakak-kakak rasakan? Coba. Apa yang dirasakan sore hari ini, Kak? Apa yang dirasakan? Oke. Siap. Ini sambil saya cek-cek nih, apakah kakak-kakak ada di depan laptop. Oh, excited. Terima kasih, Kak Seli, Tania. Wah, dari SMB. Terima kasih, Kak. Kita tunggu ya, 1-2 menit. Coba. Santai. Wah, Kak Ian hari Minggu lagi santai ya. Mudah-mudahan santai sambil sesi sharing. Wah, senang banget nih, Kak. Oke. Yuk, saya izin untuk share screen. Sudah terlihat Kak share screen-nya? Kalau sudah terlihat, boleh dong diberikan jempolnya. Oke, sudah aman ya? Oke, terima kasih Kak Ramsadi, Kak Seli. Terima kasih banyak. Oke,
Pada sore hari ini kita akan sharing tentang menciptakan happiness project di organisasi. Harapannya pada saat nanti kakak-kakak melihat di organisasinya masing-masing, happiness project-nya ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya tentunya bisa meningkatkan engagement dari karyawan dan juga bisa meningkatkan performa kerja serta produktivitas. Nah, kakak-kakak senang banget hari ini kita nanti akan santai aja. Jadi nanti kalau misalnya di tengah-tengah pada saat saya menjelaskan kakak-kakak ada pertanyaan, boleh raise hand atau boleh nanti di room chat gitu ya. Nanti biar sekali-sekali saya akan melihat room chatnya gitu ya Kak ya. Atau boleh juga izin nanti begitu raise hand open mic langsung ya. Mudah-mudahan sore hari ini kita bisa dapat manfaat dari pertemuan kita yang menyenangkan ya, yang excited, ada yang bilang santai, excited, minggu-minggu sambil belajar. Semoga menjadi sesuatu yang berkah buat kita semua kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan beberapa dari kita memang sudah pernah ketemu, tapi ada juga yang belum pernah ketemu. Nama saya Irvianti Yura, banyak teman-teman, sahabat-sahabat saya memanggil saya dengan Riri. Lebih singkat, lebih simpel, lebih mudah untuk diingat. Profesi saat ini adalah sebagai seorang personal development trainer, juga sebagai learning consulting, dan juga hipnoterapis. Nah, kakak-kakak, saya biasanya membantu individu baik secara personal maupun secara profesional di corporate, supaya bisa meningkatkan kebahagiaannya, bisa menciptakan kebahagiaannya agar produktivitasnya meningkat. Nah, pada sore ini related banget nih sebenarnya, bagaimana happiness productivity itu bisa dijadikan satu program atau satu project di organisasinya kakak-kakak gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Karena tentunya begitu kita membuat nyaman orang-orang yang ada di organisasi kita, suasana kerjanya juga sangat enak. Nah, boleh dong di chat lagi kakak-kakak, apa sih menurut definisinya, apa menurut kakak-kakak harapannya kakak-kakak selama 1,5 jam ke depan ini apa di sesi ini? Silakan Kak. Harapan sesi sore ini. Setelah mengikuti sesi sore hari ini, apakah yang menjadi harapan terbaiknya kakak-kakak? Yuk, silakan. Siapa yang akan men-chat terlebih dahulu? Sudah masuk mendapatkan insight baru. Terima kasih Kak Seli. Kak Seli gercep ini ya, ketik-ketiknya ya. Keren. Terima kasih Kak. Kita masih tunggu sekitar 1-2 menit lagi. Silakan kakak-kakak. Harapan untuk sesi sore ini. Coba kita lihat lagi. Selain mendapatkan insight baru, agar karyawan saya bahagia. Wow, ini kita aminin sama-sama ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dapat yang diharapkan pada sore hari ini bisa kita dapatkan. Pastinya dapat ilmu baru. Terima kasih Kak Ian. Yuk, kita masih tunggu 1 menit lagi. Silakan Kak di chat. Harapannya apa sih mengikuti sesi sore hari ini, webinar di hari ini, di sore hari ini? Menambah pengetahuan dan membuat tim happy selalu. Thanks. Oke, terima kasih Kak Murfatun. Nah, yang definisinya happiness project ada yang tahu kah? Definisi menurut kakak-kakak. Ya, silakan Kak. Kalau mau open mic juga boleh loh ya. Silakan. Apakah happiness project menurut definisinya kakak-kakak? Nah, belum ada yang men-chat kah? Oke, apakah di tempatnya kakak-kakak suatu proyek yang dilakukan dengan senang? Oke, terima kasih Kak Yansa. Ada lagi kah yang bisa mendefinisikan
Ini menurut sepengetahuannya kakak-kakak aja. Happiness Project, adakah? Dan sudah adakah di organisasinya kakak-kakak yang sudah mempunyai Happiness Project? Kalau yang sudah ada Happiness Project di organisasinya, boleh dong pakai reaction saja, pakai jempol. Coba. Kalau yang sudah ada Happiness Project-nya, boleh dong dikasih reaction. Dikasih jempol, diklik jempolnya. Oke, sepertinya belum ada ya kalau saya lihat di sini. Belum ada yang ada Happiness Project di organisasinya. Kak Seli, adakah Kak Seli? Happiness Project di organisasinya Kak Seli? Oh, belum. Oke, baik. Sip. Oke, kalau gitu kakak-kakak kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan setelah selesai dari webinar ini, kakak-kakak bisa membuat satu project, happiness project di organisasinya masing-masing, yang tentunya akan membuat suasana kerja menjadi lebih nyaman dan akan meningkatkan engagement pada karyawan. Oke, sip. Kalau gitu, kita siap mulai ya. Kalau siap mulai, silakan tombol jempolnya di reaction. Siap mulai kah? Yuk. Kalau siap memulai kelasnya, kita akan siap mulai. Terima kasih, Mbak Seli. Oke. Oke, kakak-kakak, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa outcome pada sore hari ini kita bisa memahami pentingnya menciptakan pengembangan kebahagiaan di organisasi untuk meningkatkan engagement karyawan, gitu ya. Kakak-kakak, karyawan itu biasanya kalau seandainya mereka tidak happy di dalam pekerjaannya, yang terjadi adalah begitu mereka datang ke kantor, mereka jadi moody, emosinya naik turun, kadang cepat senang, cepat sedih, cepat melo, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat mereka moody, otomatis komunikasi yang terjalin juga akan terjalinnya dengan tidak begitu baik gitu ya, koordinasinya juga tidak berjalan dengan baik, sehingga hal ini bisa menimbulkan konflik sebenarnya. Jadi emosi seseorang itu ternyata bisa menimbulkan konflik. Bisa saja sebenarnya mereka emosinya bukan ada di pekerjaan, bukan ada di kantor. Emosinya sudah dibawa dari rumah. Emosinya sudah dibawa, entah itu mereka punya permasalahan atau persoalan secara pribadi, tapi dibawa-bawa ke kantornya. Nah, perasaan yang tidak bahagia ini pada saat kita diamkan saja sampai dia menimbulkan konflik, akhirnya akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman di pekerjaan. Pada saat suasana tidak nyaman, tekanan-tekanan juga terjadi, akhirnya otomatis karyawannya juga jadi gampang untuk stres, gampang sakit juga. Dan terutama kalau dari segi engagement, pastinya dia engagementnya dan menurun. Dan hal ini tentunya kita tidak inginkan. Kita berusaha bahwa suasana kerja jadi nyaman, suasana kerja jadi lebih efektif, lebih produktif, performanya lebih terjaga, supaya kita bisa meningkatkan performa organisasi kita masing-masing. Nah, bedanya kakak-kakak, begitu karyawan-karyawan kita happy, mereka apa sih definisi happy? Definisinya happy setiap orang itu berbeda. Tetapi happy-nya di sini bahwa mereka nyaman dengan dirinya sendiri, mereka juga nyaman dengan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, dengan situasi dan kondisi yang ada di kantor. Mereka nyaman dengan atasannya, dengan leadernya, mereka nyaman dengan teman satu teman satu divisinya, rekan kerjanya, dengan anak buahnya. Pada saat mereka mengalami tingkat kenyamanan yang tinggi, otomatis pada saat mereka berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi, itu berjalan dengan lebih baik. Dan rasa bahagia yang mereka bawa ini sebenarnya meminimkan konflik yang terjadi. Jadi nggak sumbu pendek kalau orang bilang. Pada saat ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, pada saat mereka harus memberikan keputusan yang penting dalam pekerjaannya, mereka bisa dengan pikiran dan perasaan yang bisa dikendalikan dengan dirinya dengan baik. Sehingga otomatis kenyamanan dalam bekerja ini terutama juga saling support, apalagi kalau karyawannya mendapatkan support yang terbaik dari atasan langsung gitu ya. Ini tentunya akan meningkatkan engagement. Nah, kakak-kakak, menciptakan happiness project ini sebenarnya adalah program intervensi untuk meningkatkan kebahagiaan pada saat bekerja. Apa sih
tujuannya yaitu tadi membuat nyaman karyawan, membuat suasananya nyaman, membuat engagement-nya jadi meningkat, membuat produk tim atau menciptakan suasana yang bahagia. Tentunya yang happy itu nggak cuma leadernya aja. Seluruh tim juga akan jadi lebih happy. Apalagi kalau ditularkan ke departemen yang lain, ke divisi yang lain gitu ya. Kalau organisasinya memang happy, itu akan menyenangkan sekali. Di beberapa perusahaan sudah ada divisi yang disebut sebagai happiness apa ya? Happiness department gitu ya. Mereka punya tuh Kak. Divisi itu khusus untuk membuat program-program bagaimana caranya mereka menemukan apa ya namanya permasalahan-permasalahan di dalam kantornya mereka yang menyebabkan ketidaknyamanan karyawan, dan mereka akan berusaha untuk memberikan problem memberikan solvingnya dengan program-program happiness yang mereka berikan. Nah, kakak-kakak sebenarnya ada yang bilang ini susah nggak sih proyeknya? Proyeknya ini bisa disesuaikan sekali dengan organisasinya masing-masing, dengan situasi yang ada di organisasinya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk, gimana sih happiness project itu? Apa sih yang harus kita lakukan di happiness project ini? Ini ada dua prinsip yang sebenarnya bisa kita yakini gitu ya kakak-kakak pada saat kita mau menciptakan sebuah happiness project di organisasi kita. Prinsip yang pertama yaitu prinsip bahagia meningkatkan produktivitas, dan ini memang sudah ada penelitian ya bahwa orang-orang yang bahagia biasanya dia produktivitasnya akan meningkat. Dan prinsip yang kedua adalah leader berperan dalam meningkatkan engagement. Nah, dari dua prinsip ini, boleh dong dikasih reaction jempol. Setujukah kakak-kakak dengan prinsip ini atau boleh di chat room? Oke. Apakah kakak-kakak setuju dengan dua prinsip ini? Ayo, boleh di chat dulu. Wah, sudah ada yang jempol-jempolnya. Terima kasih Kak Vidya. Tuh, Kak Heri agree, Kak Ian. Sip. Oke. Yes. Dua prinsip itu yang harus kita yakini dulu, karena pada saat kita yakin prinsip itu, kita jadi bisa, oh iya ya, ternyata memang happiness project ini perlu juga dibuat gitu ya di dalam organisasi kita masing-masing. Nah, kakak-kakak, kita yuk sama-sama lihat dari prinsip-prinsip itu ya. Untuk prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah bahagia meningkatkan produktivitas. Karena kakak-kakak, seperti tadi di awal, why sih kenapa kita harus membuat happiness project ini? Karena pikiran yang negatif, pikiran yang negatif itu akan menghasilkan perasaan-perasaan yang negatif. Orang yang perasaannya negatif, orang yang perasaannya tidak bahagia, kalau dia tidak bahagia, berarti kan perasaannya kadang-kadang yang muncul ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih, ada perasaan merasa ditinggalkan, ada perasaan segala macam yang menyebabkan tindakan-tindakan yang dilakukan juga jadinya negatif, sehingga hasilnya juga negatif. Sedangkan pada saat kita memulai hari kita, memulai dengan pikiran yang positif, perasaan kita juga akan menjadi positif, dan tindakan yang akan kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang positif. Hasilnya tentunya akan mengikuti, hasilnya juga akan positif. Kakak-kakak, pikiran, perasaan, itu mempengaruhi tindakan yang kita ambil, mempengaruhi respon yang kita ambil dari satu situasi yang terjadi. Tindakan yang diulang-ulang berkali-kali itu akan menjadi kebiasaan, menjadi habit kita. Habit, kebiasaan kita diulang dan diulang terus, itu akan menjadi belief system kita, menjadi sesuatu yang kita percaya. Dan tentunya ini nantinya juga akan mempengaruhi nasib kita, mempengaruhi kualitas hidup kita. Termasuk pada saat kita memilih untuk bahagia, artinya sebenarnya kita sedang menjaga pikiran dan perasaan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif, sehingga kita berharap hasilnya positif, dan tentunya kinerja kita, produktivitas kita juga akan meningkat. Nah, kakak-kakak, kadang-kadang orang berpikir bahwa semudah itu orang bahagia.
Bahagia bisa diciptakan oleh diri kita sendiri sebenarnya. Bahagia itu bisa dari respon yang kita buat untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa melihat apa yang ada di depan kita melihat kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang ada di depan kita itu dan kita syukuri, itu biasanya akan menambah kebahagiaan. Nah, banyak orang yang memang butuh support system untuk bisa bekerja dengan nyaman di kantornya. Untuk itu, makanya kita butuh untuk melakukan happiness project ini. Nah, kakak-kakak, kalau tadi kita sudah bicara tentang pikiran, perasaan, tindakan itu mempengaruhi hasil yang kita dapatkan, respon kita mempengaruhi kualitas hidup kita. Bisa terbayang kalau orang-orang yang gampang marah, gampang emosian di kantor, pada saat ada situasi tertentu, responnya akan sangat agresif sekali. Gitu. Yang bahkan kadang-kadang pada saat dia sudah melakukan respon itu, dia sendiri menyesali, kok saya bisa ya bertindak seperti itu, gitu. Kok saya bisa berkata-kata seperti itu. Nah, pada saat seseorang dia bisa mengelola dirinya, mengelola kebahagiaannya, mengelola perasaannya, mengelola pikirannya, pada saat dihadapkan oleh situasi dan kondisi tertentu, dia bisa mulai mendesain responnya. Saya harus melakukan tindakan apa? Contohnya gini, mungkin kakak-kakak pernah dengar dulu ya ada berita begitu ada di jalan tol, ada mobil yang ngebut, terus tiba-tiba disalip. Nggak terima yang disalip lagi mobilnya. Akhirnya mobilnya dipalang, lalu yang mengemudi keluar, mengambil pistolnya, ditembak di tempat. Yang rugi siapa, sahabat-sahabat? Yang rugi dua-duanya. Untuk yang ditembak, dia tidak bisa lagi melindungi keluarganya, tidak bisa lagi cukupi kebutuhan keluarganya, dan dia ditembak di depan keluarganya. Untuk yang menembak juga sebenarnya rugi. Karena apa? Begitu masuk penjara, dia juga nggak punya kesempatan untuk melindungi keluarganya, menyayangi keluarganya, dekat dengan keluarga. Hal itu terjadi karena respon yang diberikan secara agresif, secara spontan, tanpa mendesain apa yang terbaik. Sahabat-sahabat, sama, termasuk di kondisi pandemi ini, di kondisi krisis. Pada saat krisis, itu kan hampir semua orang pada saat COVID-19 baru melanda, beberapa profesi kena imbasnya, organisasi juga kena imbasnya. Tapi itu bukan cuma di kita, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di negara kita, tapi di hampir seluruh dunia yang terkena dampak dengan COVID ini juga terkena dampak. Tapi kita bisa melihat bahwa responnya seseorang terhadap peristiwa ini juga beda-beda. Ada orang-orang tertentu yang tetap survive, ada orang-orang tertentu yang mengalami banyak kegagalan dan lain sebagainya. Respon kita penting untuk menentukan kualitas kehidupan kita. Pikiran, perasaan kita itu perlu untuk kita kendalikan, perlu untuk kita desain tindakan-tindakan yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena pada dasarnya kita hanya perlu untuk bertanggung jawab 100% dalam kehidupan kita, 100% terhadap kendali pikiran, kendali perasaan kita, kendali atas ucapan-ucapan perkataan yang kita ucapkan, dan juga tindakan yang kita lakukan. Kalau kita sudah tahu ini, artinya kita juga perlu memilih. Gimana caranya kita memulai hari kita? Memilih untuk merasakan sesuatu yang negatif, apa sesuatu yang positif. Padahal kita tahu, pikiran dan perasaan kita akan mempengaruhi seluruh respon kita di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kakak-kakak, ini prinsip yang pertama. Kenapa akhirnya produktivitas kita itu jadi tergantung juga dengan kualitas kebahagiaan kita. Pikiran negatif dapat menular ke orang lain atau tim. Yes, apalagi Kak, yang tiba-tiba punya emosi yang negatif atau pikiran negatif leadernya. Karena apa? Secara otoritas, mereka punya otoritas yang tinggi. Bisa kebayang pada saat
timnya harus butuh tanda tangan, butuh diskusi, butuh untuk melakukan decision bersama-sama. Terus atasannya lagi marah dan lain sebagainya, timnya juga akan takut. Begitu juga di organisasi yang banyak orang-orang yang pikirannya negatif atau toksik. Iya Kak, menular. Dan sayangnya kalau itu tidak kita kelola dengan baik, semakin menular, akhirnya orang-orang yang toksik ini akan membuat suasana jadi nggak nyaman di organisasinya. Timnya jadi nggak nyaman. Timnya jadi, ya itu, jadi konfliknya ada terus. Terima kasih Kak Alfi. Nah, begitu juga sebenarnya Kak Alfi dengan vibe yang positif. Kalau pikirannya positif, perasaannya positif, kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita juga untuk lebih positif, melakukan karya-karya yang positif, melakukan sesuatu yang bisa saling support dan saling menyayangi, itu akan sangat menyenangkan. Oke, sip. Kita teruskan dulu ya. Oke. Ini adalah prinsip yang pertama. Nah, kakak-kakak, sekarang kita akan masuk prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah leader berperan untuk meningkatkan engagement pada karyawannya. Dan ini ada risetnya. Riset ini dilakukan oleh Gallup di tahun 2015, bahwa dia menemukan bahwa hampir separuh dari karyawan yang memutuskan berhenti dari perusahaan itu karena pemimpin mereka. Karena mereka sudah merasa tidak nyaman lagi di organisasinya, mereka merasa tidak dilindungi, mereka tidak disupport, merasa pengembangannya saat ini dan masa depan tuh gak clear, gak jelas. Akhirnya mereka memutuskan berhenti. Artinya sebenarnya, sahabat-sahabat semua, seorang leader di sebuah organisasi, termasuk leader di dalam keluarga, itu berperan banget untuk meningkatkan engagement di karyawannya. Sangat berperan untuk menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang kondusif, suasana yang menyenangkan, sehingga timnya juga betah. Kalau tadi Mas Alfi bilang, iya, pikiran yang negatif itu menular, iya. Bisa terbayang kalau pemimpinnya vibe-nya positif, selalu berdiskusi dengan membuat timnya nyaman, selalu support, bersedia untuk mendampingi timnya dalam mencapai target-target yang ditetapkan, berempati kepada timnya, tentunya timnya juga akan merasa nyaman. Timnya akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang membuat mereka alasan yang cukup untuk membuat mereka bertahan, untuk membuat mereka bertumbuh bersama dengan timnya mereka. Nah, sahabat-sahabat semua, ini ada beberapa cara pada saat kita memutuskan untuk membuat happiness project. Ada 5 tahapan sebenarnya kakak-kakak. Yang pertama kita melakukan identifikasi terlebih dahulu, sesudah itu kita melakukan analisa-analisa dari problem-problem yang ada, lalu sesudah itu kita menciptakan ide-ide solusi, lalu kita mengimplementasikan happiness project-nya, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi. Nah, gimana sih cara mengidentifikasinya? Identifikasi yang paling clear, yang paling nyaman itu adalah sahabat-sahabat semua, kita cari tahu di organisasi kita. Kita lakukan sama-sama, kita lakukan dalam bentuk FGD atau kita melakukan brainstorming gitu ya, kita melakukan diskusi dengan tim. Kalau saya sarankan selalu pada saat kita mau membuat project, happiness project ini, terlebih dahulu buat di divisinya masing-masing, di tim kecilnya dulu. Sesudah dari tim kecil, leader-leader dari tim kecil ini bisa untuk berdiskusi untuk tim yang lebih besar lagi. Nah, yang paling nyaman itu adalah pada saat kita mau mendengarkan dari tim kita, apa-apa aja sih sebenarnya yang membuat mereka nggak happy pada saat mereka bekerja. Kita cari tahu tuh permasalahan-permasalahan yang terjadi, isu-isu yang terjadi. Tentunya pada saat kita melakukan itu, kita juga akan punya ground rules-nya, bahwa kita akan melakukan
diskusi terbuka, kita akan berusaha untuk open mind, kita akan membuat satu proyek bersama untuk kepentingan bersama. Jadi ide-ide yang dikeluarkan oleh tim, ide-ide yang dikeluarkan oleh tim perumus untuk happiness project ini memang sangat-sangat berguna. Untuk itu kita perlu mengelaborasi terlebih dahulu ide-idenya ini. Jadi dicari dulu permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak happy di pekerjaan apa. Harapannya mereka seperti apa supaya mereka bisa lebih nyaman dan lebih bisa membuat suasana kerjanya jadi lebih enak buat mereka. Membuat itu nyaman. Nah, sesudah melakukan identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang ada, sebenarnya ini kita sedang memapping kakak-kakak. Ada kalanya penyebab-penyebab masalah itu bisa kita antisipasi terlebih dahulu sebelum jadinya menimbulkan konflik. Pada saat kita tahu penyebab-penyebabnya, kita jadi sebenarnya bisa antisipasi. Sebelum itu terjadi, kita sudah punya beberapa plan untuk mencegah kejadian itu. Gitu. Nah, sesudah kita melakukan identifikasi permasalahan yang ada, mencari harapan-harapan yang ada, kita dengarkan dari tim kita, dari suara di tim kita, apa yang mereka harapkan, dan lain sebagainya. Lalu kita mulai tahapan yang kedua, yaitu melakukan analisa. Di sini kita bisa klasterisasi dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang termasuk satu rumpun keluarga masalah yang mana. Harapan-harapannya yang seperti apa. Dan dari situ kita bisa prioritas sebenarnya. Kita analisa dulu dari data-data yang kita kumpulkan, dari ide-ide dari brainstorming, dari masukan-masukan dari tim kita. Itu semua setelah diklasterisasi, setelah dianalisa dengan baik. Lalu kita perhatikan bahwa sebenarnya masalah apa sih? Kita tetapkan masalah apa yang paling worth it untuk diselesaikan. Kalau tadi di depan kita bisa menggunakan 5W1H ya, apa aja masalahnya, pertanyaan-pertanyaan di 5W1H itu. Masalahnya apa aja, masalahnya terjadinya kapan, siapa aja yang terlibat di masalah itu, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Kalau di analisa ini kita benar-benar menentukan mana sih masalah-masalah yang terjadi ini atau harapan-harapan yang mau kita kemukakan yang penting banget. Yang pada saat itu diselesaikan, itu dampaknya jadi gede banget untuk kenyamanan dan untuk kebahagiaan tim kita dalam bekerja. Kita bisa pakai matriksnya urgent important gitu ya, sahabat-sahabat semua, sampai kita menentukan Kak Riri, kenapa masalah yang diselesaikan cuma yang paling worth it diselesaikan saja gitu. Kita akan pilih masalah yang spesifik supaya nanti pada saat kita mendesain program happiness project-nya juga spesifik, tertuju untuk permasalahan yang memang akan kita selesaikan. Kalau nantinya akan ada lagi nih Kak yang mau diselesaikan lagi, boleh. Jadi kita akan bikin program yang secara berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Oke, saya akan lihat di chat dulu. Kalau sebagai leader baru sudah mencoba untuk diskusi dan empati kepada tim, tapi tim cenderung demotivasi karena beberapa tim mendapatkan kesempatan di luar dengan jabatan lebih bagus sehingga memutuskan resign. Oke, case tim ini baru dapat lead lagi after 1 tahun. Oke, tentunya pada saat ada kekosongan 1 tahun dari lead itu, timnya juga tentu kayak apa sih namanya, anak ayam kehilangan induknya ya Kak ya gitu ya. Karena yang terjadi adalah mungkin timnya juga jadi bingung dan lain sebagainya. Kalau seandainya memang mereka sudah demotivasi, otomatis harus dicari dulu tuh penyebab-penyebabnya, akar masalahnya. Apa sih yang membuat mereka menjadi demotivasi? Dan tentunya happiness project ini membantu Kak, tetapi tetap harus ada juga motivasi baik secara internal maupun eksternal yang kita lakukan kepada karyawannya Kak. Nah, ini padahal udah diskusi dan empati kepada tim gitu ya. Ini tetap harus dicoba, Kak. Ya. Kalau Kak Hamzah, bagaimana jika dalam satu tim organisasi tidak memiliki visi yang sama atau juga memiliki pemikiran perilaku tidak sejalan? Jalan apa yang akan diambil kemudian agar kemudian tim menjadi lebih kondusif? Oke,
Kak, biasanya di dalam satu organisasi, setiap organisasi itu akan mempunyai satu visi gitu ya. Visi organisasi namanya. Dan kita sendiri juga kan punya visi-visi secara personal. Dan itu yang harus diselaraskan sebenarnya. Karena pada saat kita berbicara organisasi, yang kita lakukan adalah sebenarnya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu perlu duduk bersama, perlu duduk bareng untuk melakukan diskusi, untuk melakukan berdiskusi, berdialog dengan sesama tim ini supaya kita bisa menyepakati sebenarnya. Supaya kita bisa menyelaraskan visinya sehingga sejalan. Karena kalau dalam organisasi visinya tidak sama, otomatis juga akan mempengaruhi organisasinya. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi dulu. Yes. Kalau tadi sudah berhasil menemukan apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan di happiness project-nya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, sudah dapat problem statement-nya, sudah dapat masalah yang akan ditetapkan, yang akan kita selesaikan, kita akan maju ke tahapan berikutnya, yaitu ide-ide solusi. Ide-ide solusi ini juga kita bisa lakukan dengan cara brainstorming bersama-sama. Kita melahirkan ide-ide, menelurkan ide-ide bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita pilih itu. Pada saat ide-ide yang banyak itu kita bisa melakukan teknik ideation gitu ya teman-teman, beberapa teknik ideation yang kita lakukan, misalnya kita bisa benchmark ke organisasi yang lain, apakah mereka sudah mempunyai happiness project, apa aja sih yang mereka lakukan di kesehariannya mereka, apa sih yang mereka lakukan untuk supaya mereka bisa meningkatkan engagement di karyawannya dan lain sebagainya, itu kita bisa benchmark. Atau bisa juga kita berkumpul bersama-sama dengan tim dan masing-masing orang memberikan beberapa ide, lalu kita elaborate ide-idenya itu. Kita konstruk dari ide-idenya yang sudah kita dapatkan itu, kita cari ide terbaiknya apa sih, alternatif terbaik, ide solusinya seperti apa. Pada saat kita sudah punya ide solusi yang konkret, itu perlu kita jelaskan supaya lebih kelihatan idenya dengan smart, sehingga dia juga jadi spesifik idenya, dia juga bisa diukur idenya, bisa ada waktu yang untuk dicapainya gitu ya. Dan juga ide itu ya mungkin untuk dilakukan gitu ya, achievable. Dan teman-teman begitu idenya sudah dilakukan, itu biasanya kalau kita akan bikin dulu tuh skema idenya. Skema-skema idenya itu kita bikin, sesudah itu nanti kita akan melakukan uji coba. Untuk ide-ide itu kita bikinkan programnya. Nah, setelah kita mendapatkan ide-idenya teman-teman, tentunya ide itu kalau masih ada di ranahnya pikiran nggak akan jadi apa-apa. Happiness Project ini perlu untuk diimplementasikan, perlu untuk segera dilakukan. Dari hal yang sederhana dulu, dari hal yang bisa dilakukan oleh tim kita. Ada beberapa perusahaan yang bikin seperti learning community atau community of komunitas berdasarkan passion yang ada di perusahaan itu gitu ya. Ada komunitas belajar, ada komunitas healthy, ada komunitas sepeda, ada komunitas kalau di beberapa perusahaan tuh ada komunitas fotografi dan lain sebagainya. Dan biasanya komunitas-komunitas itu juga mendatangkan pembicara supaya bisa belajar tentang mindfulness dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan tuh teman-teman. Bisa langsung diimplementasikan proyek itu. Dan kalau saran saya, lakukan dulu dengan yang bisa dilakukan oleh timnya teman-teman. Yang sumber dayanya memang ada di timnya teman-teman, tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya, tanpa perlu untuk melibatkan banyak pihak eksternal gitu ya teman-teman. Tetapi lakukan dari apa yang bisa kita lakukan, dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan dan lakukan sesegera mungkin.
Nah, proyek yang sudah kita susun itu ya memang perlu diimplementasikan supaya kita jadi tahu ini proyeknya berjalan dengan baik atau tidak. Ini berpengaruh nggak sih terhadap engagement dan produktivitas karyawan kita? Ini perlu diperbaiki nggak sih dari implementasi ini dan lain sebagainya? Karena itu kita jadi butuh melakukan evaluasi tuh teman-teman sesudah itu. Nah, ini ada kanvas sederhana tentang happiness project ya teman-teman, dan kanvas ini tentunya bisa disesuaikan nanti sama teman-teman. Pada saat kita sudah dapat ide-ide solusi dari permasalahan yang sudah tadi teman-teman tentukan, dan kita sudah memilih alternatif terbaik idenya seperti apa gitu ya, itu alternatif terbaik dalam penyelesaian masalahnya seperti apa, baru kita desain programnya teman-teman. Kanvas ini sebenarnya hanya mempermudah saja, tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin yang lebih bagus lagi itu boleh. Tetapi tentunya ini happiness project ini harus dituangkan dalam bentuk skema dulu, dalam bentuk sketsa, sehingga nanti pada saat kita melakukan implementasi atau menjalankannya, kita sudah punya panduannya teman-teman. Nah, seperti biasa diisi sama PIC-nya, perusahaannya apa, divisinya apa, jabatannya apa gitu ya. Lalu program dari solusi yang terpilih itu apa aja? Programnya harus satu? Enggak. Bisa jadi programnya bisa 3 atau 6 program, karena ini tergantung sekali teman-teman mau bikin durasi programnya berapa lama. Kalau teman-teman mau bikin durasi programnya, mau coba dulu, mau bikin programnya 1 bulan aja, boleh. Mau yang bikin durasinya 3-6 bulan, boleh. Mau yang bikin langsung ini kayaknya setahun ya, tapi nanti pada saat program ini berjalan, kita akan terus-menerus melakukan evaluasi dan monitoring supaya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di dalam program ini. Boleh. Karena ini tergantung dari siapa desainernya, siapa yang akan merumuskan happiness project ini. Kalau divisinya memang besar banget, teman-teman mungkin bisa diwakilkan oleh beberapa orang tim perumus. Tetapi pada saat di awal mereka dicari permasalahan-permasalahan dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan dari seluruh divisi, entah itu dengan kuesioner dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, bisa dipakai dengan kuesioner karena semakin banyak suara dari sahabat-sahabat yang satu divisi atau satu timnya, semakin banyak kita tahu apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kekhawatirannya mereka, apa yang menjadi kesakitannya mereka dalam bekerja, dan apa yang menjadi harapannya mereka, itu sebenarnya memperkaya kita. Kita melakukan langsung, berempati langsung kepada permasalahannya mereka, sehingga masalahnya memang benar-benar masalah dari mereka, bukan masalah yang leadernya berpikir, oh kayaknya masalahnya ini deh. Kita jauhkan dulu tuh dari asumsi. Begitu kita melakukan interview, melakukan customer empati, kita jadi bisa lebih berempati ke tim di bawah kita, ke organisasi yang sedang kita pimpin, ke divisi kita atau ke departemen kita. Nah, di program solusi terpilih ini seperti saya bilang tadi, programnya bisa menjadi beberapa program, bisa disebutkan tuh nama programnya. Misalnya, program yang pertama adalah program untuk melakukan jurnal syukur gitu ya. Nama programnya adalah melakukan jurnal syukur. Jadwalnya kapan aja tuh melakukan jurnal syukur, durasinya berapa lama untuk melakukan itu dan lain sebagainya. Itu nanti akan bisa didetailkan. Lalu kita juga harus punya pengukuran di akhir di program itu apa yang diharapkan, pengukuran per tahapnya apa yang diharapkan. Kalau kita bikinnya program 6 bulan sekali, kita mau ngukurnya kapan nih? Per 2 minggu sekali, per 1 minggu sekali, atau per bulan 1 bulan sekali, gitu ya teman-teman. Jadi kita tahu ukuran per tahapnya apa. Bisa saja kalau kita bikin programnya selama 1 tahun, kita bikin dalam 4 kuartal, artinya kita bisa bikin satu program per tahap itu programnya per 3 bulan. 3 bulan pertama programnya apa, 3 bulan yang kedua apa, 3 bulan ketiga apa, programnya 3 bulan yang keempat apa. Sehingga kita jadi tahu, begitu kita punya standar pengukuran atau standar untuk indikatornya, kita jadi bisa tahu ini programnya tercapai atau tidak. Ini berdampak atau tidak. Apa saja sih yang sudah berjalan dengan baik dari program ini yang perlu kita teruskan. Apa aja yang belum berjalan dengan baik. Dan ke depannya, perbaikan-perbaikan apa yang kita harus lakukan, implementasinya seperti apa. Nah, evaluasinya ini juga gitu.
Kita harus mengevaluasi tentang perbaikannya, langkah perbaikan apa yang akan kita ambil, first step-nya seperti apa. Termasuk biasanya di setiap program ini kita juga akan mencantumkan PIC. Supaya kita jadi tahu ada yang bertanggung jawab untuk bisa membuat program ini berjalan dengan baik dan memberikan laporan yang terbaik. Nah, teman-teman, untuk membuat happiness project ini sebenarnya benar-benar tergantung dari organisasinya masing-masing, tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Jadi kita memang biasanya akan membuatnya customized banget, customized program gitu ya. Customized happiness project-nya ini customized untuk organisasi masing-masing. Nah, pada saat kita mengeluarkan ide-ide seperti ini, sebenarnya teman-teman, ini kan akan tercipta juga kebersamaan. Tercipta suasana yang saling support, suasana saling berkolaborasi, ya termasuk mengkolaborasikan ide-ide gitu ya. Pada saat implementasi juga kita butuh kebersamaan, teman-teman. Nah, sesudah melakukan implementasi ini, yang kelima ya kita melakukan evaluasi. Karena pada saat kita tidak melakukan evaluasi, kita nggak pernah tahu ini proyeknya berjalannya udah bagus atau belum sih, ini proyeknya memang yang sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak. Ini proyeknya benar-benar berdampak atau tidak, ukurannya apa. Jadi evaluasi dan monitoring ini perlu untuk dilakukan supaya kita jadi tahu. Bisa saja berjalannya waktu, kan situasi berkembangnya dinamis, situasi berubahnya cepat gitu ya. Bisa saja program yang memang kita susun di awal ternyata begitu di tengah-tengah jalan ini kayaknya udah nggak worth it lagi dilakukan. Misalnya, pertama kali terjadi kasusnya COVID, beberapa rumah sakit menghubungi saya karena meminta saya untuk mendampingi tim pasukan COVID-nya. Jadi waktu itu kita bikin programnya memang program panjang, bukan program pendek yang sekitar 1 minggu atau 1 bulan. Programnya selama 6 bulan. Apa sih yang perlu mereka lakukan? Apa sih yang perlu mereka dapatkan gitu ya di dalam 6 bulan pertama itu supaya pada saat mereka menjalankan tugasnya mereka bisa meminimalisasi kekhawatirannya mereka, tekanan-tekanan yang terjadi, stresnya mereka, dan lain sebagainya. Apalagi saat itu di 6 bulan pertama, banyak sekali kejadian pasukan COVID itu yang tiba-tiba mereka bersedih dan down karena partnernya wafat. Atau satu rombongan banyak yang positif barengan, dan lain sebagainya. Kasusnya itu bergulirnya cepat sekali, teman-teman. Nah, program 6 bulannya mereka itu belum tentu bisa berjalan dengan baik pada saat di bulan keempat atau bulan kelima. Karena ternyata di bulan keempat, bulan kelima terjadi lonjakan pasien karena kasusnya Delta. Otomatis program intervensinya juga kita sesuaikan. Begitu juga nih teman-teman, begitu teman-teman membuat happiness project ini nggak begitu didesain di awal, udah terus sampai akhir ya harus seperti itu desainnya. Pada saat berjalannya dengan waktu, pada saat ada program-program yang teman-teman lihat ini kok kayaknya nggak berdampak ya program ini. Kok kayaknya ini jadi sesuatu yang justru memberatkan tim saya untuk melakukan ini dan lain sebagainya. Yuk cari tahu. Sehingga kita bisa melakukan iterasi-iterasi lagi, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan lagi, supaya intinya bahwa program ini, proyek ini mengakomodir kebutuhan dari tim atau organisasinya teman-teman semua. Nah, evaluasi monitoring ini penting karena biasanya yang terjadi pada saat program itu dicanangkan di awal, apalagi teman-teman dapat sponsor dari atasan yang memang mempunyai power supaya program ini berjalan dengan baik gitu ya teman-teman. Biasanya itu programnya berjalannya maraton di depan, ngebut di depan gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah berkesinambungannya, bahwa program ini bisa terus-menerus digulirkan supaya akhirnya program ini jadi satu habit dan jadi satu yang ditunggu oleh sahabat-sahabat kita di tim kita ataupun di organisasi kita. Nah,
Sampai sini ada pertanyaankah? Kalau ada pertanyaan, silakan di room chat. Silakan. Ada pertanyaankah? Coba saya cek room chat-nya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ya. Ada pertanyaan jadi Kak Caroline, saya cek dulu ya. Oke, sip. Contohnya apa? Oke, saya akan jawab berikutnya ya, Kak Carolina ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu ya, Kak. Oke, jawabannya ini ada di selanjutnya. Sebentar. Oke, sudah clear ya. Jawaban yang pertama, Kak. Apa aja sih yang bisa dijadikan happiness project gitu ya? Program-program di happiness project ini tentunya akan bervariasi sekali. Ada beberapa corporate yang mereka membuat seperti learning community gitu. Learning community-nya untuk apa sih? Sebenarnya learning community-nya itu mereka akan cari tuh Kak, dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan sama timnya, sama organisasi-organisasinya, yang terkait dengan kompetensi yang harus mereka penuhi gitu ya. Karena kan Kak, begitu kita kompetensinya tidak sesuai dengan pekerjaan yang harus kita lakukan, itu kan akan menyebabkan tekanan yang lebih tinggi, akan menyebabkan stres gitu ya Kak. Jadi salah satu caranya mereka bikin dengan learning community. Jadi mereka akan bikin komunitas-komunitas learning sesuai dengan mapping yang ada pada saat pertama kali kita melakukan identifikasi, memetakan masalah-masalah yang terjadi di organisasi. Lalu ada beberapa perusahaan juga, Kak, mereka rutin bikin forum sharing. Forum sharingnya itu di Jumat malam misalnya gitu ya. Waktunya nggak panjang, Kak, pakai time boxing. Waktunya cuma boleh 30-45 menit. Di situ mereka ngapain? Mereka di situ boleh sharing apapun yang mereka rasakan dalam 1 minggu itu ke atasannya. Jadi atasannya itu akan menerima semua keluh kesah, menerima masukan dari timnya, tapi bukan cuma sekedar menemukan keluh kesahnya. Atasannya itu juga akan bertanya gitu. Terus apa nih sebenarnya yang sebaiknya kita lakukan untuk ini gitu ya. Jadi mereka sama-sama akan menyelesaikan problem-problem yang ada sehingga pada saat itu dibiasakan mereka jadi saling terbuka, itu menciptakan kenyamanan karena kadang-kadang leadernya juga nggak tahu gitu apa yang terjadi di anak buahnya gitu ya. Kadang-kadang leadernya nggak tahu bahwa Pak, iya saya kesel karena minggu ini saya kan deadline-nya banyak, deadline-nya paralel, tapi kok saya ditambahin terus dan lain sebagainya. Saya harus seperti apa? Dan kalau kejadian seperti itu lagi harus seperti apa? Jadi forum sharing terbuka ini sebenarnya memang suasananya harus dibuat senyaman mungkin. Orang-orang yang ada di dalamnya juga harus open mind, harus happy dalam bertukar pikiran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selain forum sharing ini yang biasanya dilakukan yaitu komunitas-komunitas yang terkait dengan hobi yang ada di di organisasi. Hobinya apa? Misalnya, dan kadang-kadang nggak terkait hobi juga. Jalan-jalan ke alam, mereka melakukan trekking, nggak sebulan sekali sih Kak kadang-kadang, bahkan trekkingnya cuma 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Tapi di trekking itu mereka benar-benar susun tuh. Di trekking mereka mau trekkingnya kemana, apa yang mereka mau lakukan di sana, mereka mau preparationnya seperti apa gitu ya. Jadi itu jadi satu acara yang memang ditunggu. Oh ya, itu acara di luar kantor yang kita bisa lakukan. Kita bisa saling ketawa bareng, cerita bareng dan lain sebagainya.
Forum-forum hobi juga sudah di beberapa corporate mereka melakukan. Jadi ada yang sukanya diving, mereka bikin klub diving, mereka bikin klub untuk healthy club gitu ya. Yang healthy club itu kemarin saya diundang untuk untuk memberikan webinar tentang kelola cemas gitu. Mereka belajar tentang mindfulness, mereka belajar tentang terapi diri, mereka belajar tentang bagaimana mengendalikan diri, mereka belajar tentang sesuatu yang mereka butuhkan saat itu, Kak. Nah, ada juga yang sharing buku. Jadi mereka baca buku gitu ya, mereka baca buku tentang pemberdayaan diri atau mereka baca buku tentang sesuatu yang mereka butuhkan, Kak. Dan mereka sharingkan gitu. Dan mereka itu sharingkannya nggak setiap minggu juga, Kak. Disesuaikan waktunya. Disesuaikan ini kapan ya bisa untuk melakukan sharing ini dan lain sebagainya. Karena kan programnya nggak cuma itu aja, Kak. Lalu kalau ada di rumah sakit itu biasanya mereka akan bikin pagi-pagi sebelum memulai kerja, sesaat briefing paginya mereka melakukan jurnal syukur. Jadi masing-masing dari anggota timnya itu mereka akan mengucapkan apa yang mereka syukuri hari ini, apa yang mereka syukuri dalam pekerjaannya mereka, apa yang mereka syukuri. Biasanya jurnal syukur itu dilengkapi juga dengan harapan biasanya, dan kita sama-sama mengaminkan tuh harapannya teman-temannya. Nah, jadi Kak, banyak sekali sebenarnya proyek yang bisa dilakukan, Kak. Ya, saya lagi nggak share. Ya, sebentar. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, nanti saya akan jawab pertanyaannya ya, satu-satu. Ini saya akan memberikan contoh dulu beberapa proyek yang bisa kita lakukan di kantor kita sebenarnya ya. Proyeknya apa aja yang bisa kita lakukan dan seperti apa. Oke. Kalau tadi sudah ada kita membuat forum sharing atau membuat community di dalam perusahaan kita, membuat sharing tentang buku yang kita baca, membuat sharing tentang apapun sebenarnya ya teman-teman, terutama kalau bisa jadi sharing dari leadernya untuk memberikan masukan-masukan untuk satu proses gitu ya, berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan gitu dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan tuh teman-teman forum sharing ini. Dan biasanya lagi beberapa perusahaan juga bikin perayaan untuk keberhasilan gitu ya. Jadi di akhir tahun, kalau dulu tuh saya ada di dalam satu internal trainernya perusahaan, mereka selalu bikin di dalam satu tahun itu adalah reward. Ini trainer-trainer yang mengajar kelas yang paling banyak siapa, terus mereka yang benar-benar pada saat feedbacknya tuh benar-benar feedbacknya bagus gitu, yang kelasnya selalu diharapkan sama para MT di perusahaan itu gitu. Dan tentunya ini bukan jadi satu kompetisi, tapi mereka jadi happy gitu bahwa mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu ya, bukan hanya untuk rewardnya. Karena pada saat perayaan keberhasilan dan reward ini mereka juga sharing ke sahabat-sahabatnya yang lain gitu. Gimana sih selama 1 tahun itu mereka menjalankan program training yang dilakukan, padahal selain jadi internal trainer di perusahaan itu mereka juga punya kewajiban untuk pekerjaan yang lain gitu. Nah, perayaan keberhasilan dan reward atau poin yang misalnya kita buat untuk tim kita itu juga bisa membuat semangat gitu teman-teman. Kadang-kadang kita juga bisa melakukan sesuatu yang buat mereka, wah ini surprise banget ya, biasanya kita nggak ada nih seperti ini, tapi sekarang mulai tahun ini ada gitu ya. Nah, ini salah satu proyek yang bisa kita lakukan. Relaksasi kontemplasi juga bisa kita lakukan. Mendengarkan musik yang ringan, musik yang menenangkan setiap pagi. Satu musik itu kan cuma 3 menit ya teman-teman. Kita cuma punya waktu misalnya sekitar 5-10 menit, yuk kita sama-sama melakukan relaksasi bareng-bareng gitu. Nah, kalau ini di beberapa rumah sakit sudah dilakukan nih teman-teman, dan gak cuma pada saat briefing pagi, tetapi mereka biasanya ada 3 sesi untuk melakukan relaksasi bersama-sama timnya. Pada saat pergantian jaga dan lain sebagainya mereka melakukan ini gitu ya. Karena
sebenarnya yang tadi dibahas di awal, perasaan yang happy, perasaan yang senang, perasaan dan pikiran yang positif itu ya memang menghasilkan respon-respon yang positif dan bisa membuat produktivitas kita positif. Nah, momennya relaksasi ini sebenarnya teman-teman kita bisa saling support satu sama lain. Jadi bila ada seseorang yang memang energinya lagi low banget gitu ya teman-teman, kita bisa sama-sama untuk berkontemplasi bareng-bareng sehingga kita bisa mensupport mereka sehingga energinya juga bisa jadi lebih positif lagi. Nah, di relaksasi ini yang biasanya juga ditambahkan dengan jurnal syukur, mengucapkan hal-hal yang disyukuri hari ini, mengucapkan hal-hal apa yang baik untuk dilakukan, untuk harapan-harapan ke depannya seperti apa. Dan teman-teman, mungkin ini kelihatannya sederhana ya, tetapi pada saat COVID yang melanda sedang tinggi-tingginya, teman-teman di nakes, teman-teman yang memang saat itu sedang down banget dengan kondisi yang begitu cepat terjadi dan mereka terimbas dengan sangat luar biasa saat itu teman-teman melakukan jurnal syukur, menuliskan hal-hal baik yang perlu mereka lakukan, melakukan afirmasi positif sebelum mereka bekerja, itu ternyata worth it sekali untuk kondisi kemarin ya teman-teman, untuk kondisi di 2 tahun kita mengalami proses pandemi ini gitu. Afirmasi positif seperti apa? Kita mengucapkan kata-kata yang positif kepada diri kita sendiri. Afirmasi positifnya dilakukan bersama grup kecil, grouping kecil di organisasi yang kecil, misalnya 4-5 orang, grouping, small group. Itu lebih dahsyat lagi, teman-teman. Dan seperti saya bilang tadi, termasuk jurnal syukur. Pada saat kita mensyukuri sesuatu, kita hanya memikirkan saja, itu kita satu step bahwa, oh ya, kita sudah merasa bersyukur. Kita ucapkan, teman-teman. Itu sebenarnya nambah tuh vibrasi. Apalagi kita ceritakan ke orang lain, dan pada saat kita menceritakan ke orang lain tentang rasa syukur yang kita miliki, orang lain itu mendapatkan insight dan mereka mendapatkan vibrasi atau getaran kebahagiaannya. Itu akan sangat lebih luar biasa lagi, teman-teman. Afirmasi positif juga seperti itu. Kita berlatih untuk mengucapkan kata-kata yang positif kepada diri kita sendiri. Teman-teman, ada penelitian dari Profesor Masaru Emoto bahwa air bisa diajak berbicara. Tubuh kita ini sebagian besar air. Di penelitian itu ada danau di Jepang yang ekosistemnya rusak. Ekosistemnya nggak terlalu baik, plankton-planktonnya, ikan-ikannya ngambang, mati, ekosistemnya rusak. Akhirnya dikumpulkanlah orang-orang untuk berkeliling di danau itu, mereka mendoakan danau bersama-sama. Ternyata ekosistemnya jadi membaik. Dan penelitian itu juga kalau mungkin teman-teman sudah membaca bukunya, bahwa pada saat ada air diletakkan di dalam wadah yang dituliskan dengan cinta, lalu ada air diletakkan di wadah yang sama, lalu dituliskan dengan label iblis. Ternyata begitu diteliti teman-teman, molekul airnya tuh beda banget. Yang tertuliskan dengan cinta, itu molekulnya sangat indah. Tetapi yang ditulis dengan kata iblis, molekulnya rusak dan tidak bagus. Teman-teman, diri kita juga seperti itu. Tubuh kita 70% itu terdiri dari air. Bahkan di kepala kita lebih banyak lagi kandungan air. Artinya, kalau air bisa diajak berbicara, tubuh kita juga bisa diajak berbicara. Kata-kata kita itu mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Setiap kata-kata positif yang kita keluarkan ke diri kita sendiri, itu akan mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Coba teman-teman mungkin pernah ngerasain pada saat teman-teman mendapatkan beban pekerjaan yang begitu besar, yang begitu banyak gitu ya, terus tiba-tiba kita ngerasa, aduh, ini kayaknya nggak mungkin selesai deh, kayaknya aku kecapean habis ini, kayaknya aku udah pengen, aduh, nggak enak banget, badanku sakit nih aku nih dikit lagi. Dan ternyata semuanya juga jadi nggak enak. Badannya jadi sakit juga dan lain sebagainya gitu. Kerjaannya nggak selesai juga. Karena kata-kata kita yang memang sudah bilang bahwa ini nggak bakalan selesai, nggak mungkin selesai. Kata-kata kita terhadap diri kita itu sangat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, mempengaruhi kebahagiaan kita,
Mengubah kata-kata kita bisa mengubah perasaan dan pikiran kita, mengubah respon kita, mengubah tindakan yang kita lakukan, dan mengubah kualitas kehidupan kita. Dari mengubah kata, kita mengubah kehidupan kita, mengubah nasib kita. Mulai saat ini, yuk kita sama-sama melakukan afirmasi positif. Bisa dilakukan sendiri setiap hari. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini bisa dilakukan di rumah masing-masing gitu. Tapi alangkah senangnya pada saat kita melakukannya bersama-sama dengan tim kita. Kalimatnya positif, kalimatnya sederhana, dan kalimatnya saat ini diulang-ulang. Kalimat positif tuh misalnya gini, kalau saya akan bahagia nanti, saya akan bahagia bulan depan, itu bukan kalimat yang saat ini, dan juga bukan kalimat yang saya beruntung, saya bersyukur, saya ibu yang memahami anak. Itu kalimat sederhana. Dan begitu kita ulang kalimat afirmasi positif ini, tentunya teman-teman itu bisa membuat diri kita lebih nyaman. Dan ini terbukti teman-teman. Saya selain praktisinya hipnodonsia, saya juga memegang untuk hypnobirthing, bahwa ibu-ibu yang melahirkan pada saat mereka melahirkan anak pertama, biasanya ada rentang waktu sekitar 4-6 jam untuk kontraksi dari awal sampai akhir sampai anaknya lahir. Itu umumnya. Artinya si ibu mengalami kesakitan pada saat kontraksi. Tapi pada saat ibu bisa memberikan afirmasi yang positif ke dirinya sendiri, ibu bisa menenangkan dirinya dan lain sebagainya, itu ternyata proses kontraksi bisa berjalan dan si ibunya juga nyaman. Dan saya juga membuktikan karena saya sempat untuk mengalami induksi selama 30 jam, yang saya lakukan yaitu melakukan afirmasi yang positif kepada diri kita. Karena sebenarnya diri kita bisa kok diajak kompromi untuk melakukan self terapi, untuk melakukan terapi diri, untuk hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Jadi kalau teman-teman, aduh ada kata yang negatif, coba reframe kata positifnya apa. Karena sebenarnya otak kanan kita hanya mendengarkan kata-kata yang positif. Jadi kalau misalnya teman-teman teriak-teriak nih, begitu udah habis beresin rumah, terus tiba-tiba anak-anak lari-lari dan berantakin, terus kita bilang, aduh jangan lari-lari dong, nanti jatuh. Biasanya otak si anak tuh menangkapnya lari-lari aja. Jatuh deh jadinya. Gitu ya. Dan yuk kita biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang positif karena memang tanggung jawab terhadap pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan memang 100% ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita tularkan ke tim kita, ke organisasi kita nih, kakak-kakak, supaya kita bisa jadi menyenangkan. Hal baik apa hari ini yang bisa kita lakukan? Hal baik yang kita lakukan di tempat kerja, hal baik untuk tim kita, hal baik untuk pekerjaan kita, itu juga bisa kita ucapkan ke kakak-kakak. Supaya apa? Supaya teman-temannya juga jadi tahu, gitu. Supaya kita juga jadi ada pengingat, gitu. Oh ya, saya mau melakukan hal baik. Ini harus sesuatu yang susah? Enggak juga. Kalau yang sudah lama nggak ketemu sama orang tuanya karena berbeda kota, hal baik yang mau dilakukan apa? Mau video call, di jam berapa lama video call-nya. Udah lama nggak ketemu teman-teman yang kita tahu sahabat kita yang sudah lama tidak kita temui juga lagi susah, itu juga kita bisa lakukan. Di pekerjaan juga seperti itu, teman-teman. Pada saat Happiness Project dijalankan di satu rumah sakit pada saat COVID, itu ada hal baik yang mereka tuliskan bahwa saya akan menuliskan kata-kata motivasi untuk kesembuhan di tempat makannya pasien. Dan ternyata hal itu jadi ditunggu untuk pasiennya. Dan hal itu ada pasien yang bilang, saya merasa tidak punya harapan, tapi begitu saya melihat kata-kata itu, yang terbayang adalah anak-anak saya. Yang terbayang adalah ada keluarga saya. Dan itu yang memotivasi saya untuk sembuh. Saya berdoa, saya berusaha untuk sembuh. Sahabat-sahabat, kita nggak pernah tahu loh. Sekecil apapun kata-kata yang kita tuliskan, yang kita berikan kepada orang lain, hal-hal kecil yang menurut kita, ini biasa aja. Tapi buat orang lain itu berharga.
buat orang lain itu bisa menciptakan perubahan. Begitu juga dengan proyek-proyek di tim kita, proyek sesederhana apapun, kalau itu bisa membuat tim kita bahagia, itu akan sangat menyenangkan. Ada di perusahaan yang cuma pokoknya setiap Rabu, Mbak Riri kita rujakan bareng. Ada yang mau bumbu rujak, ada yang bawa buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang penting pokoknya Rabu rujakan. Esensinya bukan rujakannya, teman-teman. Tapi kebersamaannya pada saat mereka saling bawa, terus mereka menunggu-nunggu, wah asik nih momennya rujakan, bisa dengerin musik bareng-bareng, bisa ketawa bareng, dan lain sebagainya. Itu esensinya, bahwa kita sebenarnya sedang menularkan kebahagiaan, memancarkan energi yang positif kepada orang lain. Dan ini tentunya diperlukan sekali leader-leader yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke insight, saya akan cek dulu link pertanyaannya, link chatnya, saya akan cek dulu ya. Oke, adakah pertanyaan? Oke. Happiness Project-nya udah. Ini dari Kak Carolina, mudah-mudahan terjawab ya, Kak. Jadi kalau menurut saya happiness project-nya itu benar-benar, Kak, sesuatu yang kita ciptain sama-sama sama tim kita. Berdasarkan urutan-urutan yang tadi tuh, Kak. Kita identifikasikan dulu sama-sama. Baru nanti kita desain happiness project-nya juga sama-sama gitu ya. Itu akan lebih menyenangkan untuk bisa timnya meningkatkan motivasi tim juga gitu ya. Oke. Dan yang namanya reward itu nggak selalu dalam bentuk uang dan lain sebagainya ya, Kak ya. Jadi memang itu bisa kita sepakati. Mau nanya, tim saya baru 12 orang. Ini tim 12 malah enak loh, Kak Lumut. Jadi untuk tahap awal identifikasi kita meeting dengan tim terkait apa yang mereka butuhkan. Tapi kadang mereka lebih banyak silent, itu bagaimana? Nah, sebelum pertemuan ya Kak Rumut, itu pada saat kita memulai pertemuannya, kita juga harus membuat mereka punya why yang clear. Kenapa sih happiness project ini penting gitu? Bahwa ini kepentingannya bukan untuk leader, bukan untuk organisasi, tapi kepentingannya untuk kita semua. Dan usulan dari teman-teman ini sangat membantu gitu, sehingga kita jadi bisa mapping sama-sama nih, kita bisa lakukan sama-sama. Jadi kakak bisa kasih tahu dulu, Kak, tujuannya, tujuan mulia dari kita mau menciptakan happiness project-nya ini apa. Bisa juga mungkin dilihat dari beberapa isu yang terjadi gitu. Akhir-akhir ini kok banyak yang sakit ya, banyak yang tiba-tiba pada saat menjelang laporan kok jadi migrain, vertigo atau apa. Gimana nih caranya supaya kita bisa selesaikan ini gitu kan. Lalu dari isu-isu yang terjadi yang berkembang itu, Kak, kita ajak mereka untuk diskusi gitu. Yuk kakak-kakak, menurut kakak-kakak apalagi sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di kita yang bisa kita selesaikan. Kalau kita mau bikin happiness project tuh seperti apa ya kebutuhannya kakak-kakak? Mau kakak-kakak mau project yang seperti apa? Kalau 12 tim ini Kak dengan teknik fasilitasi itu nyaman banget untuk ngobrolnya. Kalau organisasinya yang sudah besar gitu ya, biasanya saya akan sarankannya per divisi kecil-kecil mereka buatnya, baru nanti dari divisi itu mereka ketemu lagi sama satu departemennya, baru nanti dibikinkan dari yang atasnya, happiness project-nya seperti itu, Kak. Tapi kalau 12 orang ini masih oke banget nih, Kak, masih banyak. Nanti kalau misalnya kakak mau konsultasi atau apa, boleh cek nanti di FB saya atau di IG gitu ya, Kak, atau mention di jadi pemimpin gitu, nanti Mas Aziz bisa kasih tahu saya, jadi kalau kakak mau konsultasi boleh ya. Oke. Oke, Kak Karolin, mudah-mudahan nanti pulang dari sini kebayang ya, ini apa sih yang mau dibuat dan lain sebagainya. Oke, Kak, insight-nya. Oke, sip. Kalau sudah tidak ada, Kak, saya boleh dong minta di room chat, silakan kakak-kakak menuliskan apa sih insight dari sesi hari ini. Oke. Silakan dituliskan Kak, supaya saya tahu.
Ya, silakan Kak. Apa yang kita katakan itu yang kita dapatkan. Iya Kak. Dan kan katanya kata-kata adalah doa ya Kak ya. Ucapan kita adalah doa. Bahkan kalau ibu-ibu lagi ngomel tuh selalu diingetin hati-hati dengan kata-katanya. Jadi kalau mau mengucapkan sesuatu ya ucapan yang baik-baik gitu supaya kita juga dapatnya yang baik. Siap Kak Ian. Ada lagi Kak yang lain? Oke. Bagaimana kata positif berpengaruh besar dalam tindakan perasaan diri kita dan orang lain. Iya Kak Alfi. Jadi bisa kebayang Kak, pasti Kakak di dalam satu organisasi ada aja deh nemuin orang yang toksik. Yang apa-apa pikirannya negatif banget gitu Kak. Terus kata-katanya juga negatif gitu, selalu bentuknya judgement dan lain sebagainya gitu Kak. Untuk orang-orang yang seperti ini di organisasi ada loh Kak yang mereka kalau misalnya ada yang mengucapkan kata-kata harus wajib apa gitu, mereka didenda Kak gitu. Atau mereka bikin mungkin dendanya nggak mahal Kak, dendanya setiap mereka salah mengucapkan atau mereka apa dendanya cuma Rp50 gitu ya. Tetapi itu jadi pengingatnya mereka, ayo ucapin kata yang negatif gitu dan lain sebagainya. Itu juga bisa dijadikan proyek tuh Kak. Yes, kata-kata kita mempengaruhi tindakan, perasaan, pikiran kita dan orang lain. Iya, kalau orang lain marah-marah sama kita Kak, dari yang kita bangun tidur dalam kondisi happy, sebel juga ada orang marah-marah ya. Makanya kita juga harus bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Yes, happiness itu dimulai dari diri sendiri. Benar banget Kak Seli. Karena banyak orang yang kadang-kadang mencari kebahagiaan di luar dirinya sendiri. Dia bilang, aku akan bahagia kalau aku sudah menikah. Begitu sudah menikah, bahagianya nanti aja deh kalau punya anak. Begitu udah dikasih anak, saya bahagia kalau punya rumah. Rumahnya udah ada, Kak. Saya bahagia kalau rumahnya lebih besar lagi. Rumah besarnya sudah ada. Ada lagi keinginan yang lain. Itu sama aja kita sedang mengejar kebahagiaan yang semu atau apa pseudo happiness sebenarnya. Apa yang ada di dalam diri kita, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita dia lupa untuk melihatnya. Hal-hal kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa jadi keajaiban kecil yang memang harus atau yang memang perlu kita cari Kak, dan perlu kita syukuri. Karena dari hal-hal kecil yang kita syukuri itu, ya rasa syukur itu akan mendatangkan keberkahan dan sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu. Benar Kak, auranya bermula dari diri sendiri, ya. Tapi happiness itu juga bisa ditularkan Kak. Kita bisa meresonansikan kebahagiaan kita. Seorang ibu yang bahagia, orang-orang yang ada di sekeliling ibunya akan bahagia. Sebagai seorang ayah juga seperti itu. Sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang leader juga seperti itu. Bisa terbayangkan teman-teman pada saat teman-teman melihat di organisasi teman-teman ada seorang leader yang kalau masuk kantor, dia dengan tubuh tegaknya, terus dia senyum ke semua orang. Dari OB yang di depan, dari satpam di depan, dia tersenyum. Auranya seperti apa teman-teman? Berimbas ke kita, ada resonansinya. Bahagia bisa ditularkan. Seperti tadi Mas Alfi bilang di depan, negatif juga bisa ditularkan. Iya, bahkan untuk orang-orang yang kita nggak kenal pun, kita bisa tertular gitu teman-teman. Kalau teman-teman ingat pada saat, saya ingat waktu almarhum suami Bunga Citra Lestari dimakamkan, anaknya menangis di samping ibunya. Dan ibunya juga terpukul banget. Mungkin kita nggak kenal sama BCL dan anaknya. Tapi sebagai seorang ibu, teman-teman melihatnya sebagai berempati kepada putranya, kepada BCL-nya, kita juga merasakan kesedihan. Teman-teman datang ke pemakaman, walaupun kita datang ke pemakaman sahabatnya pasangan kita gitu ya, misalnya, atau yang kita nggak kenal secara dekat. Tetap kita bisa merasakan kesedihan itu, teman-teman. Begitu juga dengan kegembiraan dan happiness. Jadi sedapat mungkin, yuk kita perbaiki energi happy kita, energi kebahagiaan kita, supaya kita juga bisa menularkan ke tim kita, menularkan ke orang-orang yang di sekeliling kita, ke keluarga kita, ke orang-orang yang kita sayang, dan orang-orang yang tentunya membutuhkan. Ya. Oke, terima kasih Kak. Kak Lumut, banyak sekali terkait contoh-contoh proyek bahagianya tadi. Saya jadi ada beberapa gambaran. Yes Kak, gambaran itu Kak gini, itu akan berkembang dari diskusinya kita.
saya selalu menggunakan teknik facilitation pada saat berbagai metode itu biasanya saya pakai tuh Kak. Saya elaborasi dulu ide-ide mereka, lalu kita konstruk idenya, baru kita develop new idenya. Atau bisa juga kita menggunakan satu metode misalnya design thinking untuk dapatkan ide-ide solusinya Kak. Supaya pada saat kita punya proyeknya, kita punya kesempatan untuk bikin prototipenya, untuk dites dulu, baru sesudah jadi baru proyek itu berjalan. Itu banyak sekali Kak yang bisa kita lakukan, dan untuk teknik-teknik dan metode-metodenya saya mohon maaf nggak mungkin dibagikan, di sharing dalam waktu sesi yang singkat ini, tapi itu bisa banyak metode yang kita lakukan Kak untuk dapat 5 tahapan tadi ya, pada saat kita melakukan identifikasinya, melakukan analisanya, melakukan ideation, lalu melakukan implementasi, dan juga untuk melakukan evaluasinya Kak. Mudah-mudahan Kak Lumut sama timnya bisa melakukannya ya sesudah ini. Dapat wawasan teknik baru menerapkan happiness di lingkungan kerja. Terima kasih Kak Rita. Untuk memulai proyek happiness dimulai dari sederhana. Yes, dari sederhana di unit kerjanya sendiri dulu aja. Dari apa yang kita punya, dari apa yang ada kekuatannya di tim kita. Yang terjadi kadang malah leadernya yang toksik, maka timnya yang nggak kuat. Ya itu tadi Kak, begitu leadernya toksik, timnya pada keluar. Akhirnya engagement terhadap timnya juga nggak terjadi Kak. Kan biasanya apalagi generasi sekarang udah bukan milenial lagi gitu, udah ada generasi Z dan generasi berikutnya. Mereka butuh kenyamanan dalam bekerja dan lain sebagainya, apalagi ada gap generation. Untuk itu sebenarnya memang happiness project ini butuh Kak. Oke, buat grup hobi dan potluck, iya benar Kak, potluck itu menyenangkan. Oke, bersyukur dan berpikir positif memulai dari diri sendiri, mulai dari paling muda, mulai yes, terima kasih Kak Alfi. Kak Heri, berpikir positif, berperilaku yang baik, jadi penawar lawan toksis, benar Kak. Apalagi kan kita sering melihat ya, misalnya organisasi ada 10 orang, yang toksis cuma 2 orang, kenapa yang 8 orang itu bisa kalah dari yang toksis? Karena dia terus-terusan memancarkan energi yang negatifnya. Kita yang punya energi positif nggak mau mancarin, Kak. Artinya apa? Akhirnya yang positif jadi akhirnya merasa, aduh ini capek deh sama orang-orang ini. Padahal harusnya yang positif 8 orang itu harusnya lebih menang. Dia bisa meresonansikan yang lebih baik lagi. Jadi penawar toksis. Oke, benar Kak Heri. Oke, sip. Oke, ini senang banget kakak-kakak. Yang terakhir nih kakak, pertanyaan yang terakhir. Saya mau tahu dong, hal apa sih yang akan kakak-kakak lakukan setelah sesi hari ini terkait dengan happiness project-nya kakak-kakak? Apa sih yang terbayang nih sama kakak-kakak first step? Ini kan hari Minggu ya Kak. Besok hari Senin, begitu kakak-kakak ke tempat kerja, apa sih yang akan kakak lakukan? Yuk, sip. Silakan di-chat lagi. Oke, saya akan tunggu chatnya ya selama 2 menit aja. Silakan. Oke. Sip. Saya mau lihat dulu chatnya kakak-kakak sebentar. Oke. Oke. Kalau kata Kak Rita, menerapkan jurnal syukur. Oke. Yang bisa dilakukan yang simpel-simpel dulu ya. Kalau Kak Sally menerapkan simple project happiness pada diri sendiri, benar Kak Sally. Begitu diri kita udah firm sama happiness project-nya kita gitu ya Kak, itu nularinya ke orang lain itu gampang. Termasuk bikin jurnal loh Kak, bikin jurnal gitu ya dari foto, terus mereka menuliskan sesuatu. Sahabat-sahabat, saya lama untuk di bidang terapi diri ya teman-teman. Ternyata menulis itu menyembuhkan teman-teman. Nulisnya bukan ngetik ya, tapi tulis tangan. Ternyata itu menyembuhkan dan itu juga bisa dijadikan happiness project sebenarnya. Kalau Kak Alfi, oke, saya baca dulu ya.
menerapkan, oke, perlahan-lahan masuk ke tim, berdoa di pagi hari, benar Kak, memulai memuji diri sendiri di cermin, berkata yang positif ya Kak ya, jangan lupa saya positif, saya optimis, saya bekerja dengan baik, saya mencapai target yang saya tetapkan, tulis di buku apa saja yang dilakukan, ya benar Kak. Lebih banyak sharing-sharing untuk menangkap isu, benar Kak Vidya, supaya kita jadi bisa bikin simple ya. Sering ngopi bareng, yes Kak. Pertemuan di luar jam kantor antara leader sama timnya, ngopi-ngopi bareng. Kalau kita biasanya di tim kita bilangnya ngobrol receh Kak. Ngobrol receh ternyata dari yang ngobrol-ngobrol receh itu banyak ide loh Kak. Bahkan kadang-kadang saya suka mendapatkan satu proyek yang nggak saya duga gitu ya Kak. Itu dari ngobrol receh itu gitu. Dan itu juga bisa diberlakukan oleh timnya kakak-kakak. Yeay, terima kasih kakak-kakak untuk jawabannya. Saya senang banget hari ini kakak-kakak berpartisipasi aktif di dalam sharing webinar ini gitu ya. Dan saya happy banget, mudah-mudahan kakak-kakak satu hal yang perlu kita ketahui adalah kebahagiaan meningkatkan produktivitas kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau kita pingin hidup kita untuk berkualitas, hidup kita bermanfaat untuk orang lain dengan karya-karya yang kita berikan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan, dengan insight-insight yang kita berikan kepada orang lain, menciptakan dampak, menciptakan perubahan bagi hidupnya orang lain, yuk mulai dari sekarang, kita ciptakan kebahagiaan dari diri kita sendiri mulai saat ini, dari hal yang kecil, dari apapun yang bisa kita lakukan, dari hal yang sederhana. Kakak-kakak, mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, kata-kata kita, ide-ide kita, karya-karya kita, apapun yang kita persembahkan kepada sesama, apapun yang kita persembahkan kepada tim kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang kita sayang, kita nggak pernah tahu hal mana yang bisa menjadi insight buat orang lain, hal mana yang bisa berdampak untuk kehidupan orang lain, hal mana yang bisa menyebabkan perubahan bagi kehidupannya orang lain. Saya mendoakan kakak-kakak yang hadir di sini bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan manfaat, bisa melakukan happiness project pada dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu mengajak kepada timnya gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kakak-kakak melakukan happiness project ini di dalam kehidupannya kakak-kakak, menambah kualitas kebahagiaannya kakak-kakak, yang tentunya bisa diresonansikan ke keluarga terdekat, orang-orang yang kakak sayangi, di lingkungan pekerjaan kakak, tambah berkah, hidup kita berkah, rezeki kita juga mengikuti, nasib baik kita juga mengikuti dalam kehidupan kita ke depannya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada insight yang bisa kakak-kakak dapatkan. Kakak-kakak kalau ada pertanyaan boleh hubungi saya di email, boleh hubungi saya di Facebook, boleh hubungi saya juga melalui Jadi Pemimpin. Terima kasih banyak kakak-kakak untuk kebersamaannya pada sore hari ini, dan mudah-mudahan apapun yang kakak-kakak lakukan, kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kakak-kakak lakukan, itu jadi berjalan berkah dalam kehidupan kakak-kakak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semua. Silakan Bapak Ibu untuk mengisikan link feedback untuk mendapatkan sertifikat dan materi yang akan dikirimkan ke email terdaftar. Ditunggu Bapak dan Ibu semua. Boleh bereaction jika sudah mengisi.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa di kelas Jadi Pemimpin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.